Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد حي على الصلاة حي على حي على حي على الله أكبر Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa biqaulihi yahtadil muhtadun.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrih fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an la yahura bala inna rabbahu kana bihi basira. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'il sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim, amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Karena apapun Allah sudah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sekalian, walaupun kadang-kadang kita tidak merasa diberi nikmat itu. Yang ada hanya kesulitan dan mengeluh dan mengeluh. Padahal sudah jelas nikmat Allah itu adalah banyak sekali. Oleh karena itu, kita tidak boleh lepas dari sikap rasa syukur itu kepada Allah. Karena resikonya kalau tidak bersyukur adalah kufur. Walaupun kekufuran itu adalah bentuknya kufur nikmat, bukan kufur akidah. Itu pun sudah berbahaya. Kalau kufur akidah jelas. Artinya murtad. Keluar dari ajaran Islam. Kalau kufur nikmat, mungkin ya dikit-dikit ada kesalahan lah. Tapi lama-lama juga akan mengarah kepada kufur akidah itu. Ya, sudah diberi nikmat segini, minta banyak. Itu artinya kufur nikmat. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan, kita berharap pada Allah dilimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir hayat kita sehingga kita husnul khotimah. Untuk menjaga husnul khotimah ini tidak gampang. Ya. Karena kadang-kadang godaannya tidak di tempat lain, tetapi adalah dalam diri kita sudah punya peluang. Ada syahwat, ada keinginan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di akhir hayat kita melakukan fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Di awal kita beriman, beramal soleh, tidak putus melakukan sholat. Tadi saya dengar ada kajian tentang sholat. Ini penting. Ya, karena itu akan berpengaruh kepada kehidupan kita sholat itu. Kalau enggak, ya hanya
jungkil balik aja. Nggak ada pengaruhnya sholat itu. Itu bakal dikaji sholat itu apa. Itu penting sekali. Hadirin sekalian. Oleh karena itu, dalam rangka memelihara supaya kita husnul khotimah adalah perlu yang namanya istiqomah. Yang sekarang sedang ngetren aslinya adalah konsistensi, ajak. Ya, jangan sampai tergoda. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya dalam khutbah ini akan menyinggung sedikit tentang pergantian tahun yang sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2023 memasuki 2024. Ini juga satu hal yang penting untuk menjadi bahan renungan dan kajian kita dalam hidup dan kehidupan. Jangan sampai pergantian tahun itu hanya disambut dengan malam tahun baru dengan sorak-sorai, bersenang-senang, lahau, lupa kepada yang menciptakan kenikmatan itu. Islam tidak melarang bersenang-senang. Ya. Oleh karena itu, ya, kita harus tahu apa sih manfaat serta hikmah yang ada dalam pergantian tahun yang sebentar lagi akan kita rayakan itu. Karena memang kecenderungan kita ketika merayakan sesuatu itu adalah lebay katanya, berlebihan. Apalagi ini sudah merupakan amul balwa, sudah masalah yang umum. Kalau tahun baru itu biasanya adalah luar biasa. Ya, rencananya juga begitu matang. Mau nginep di mana, mau plesir kemana, ya kan? Itu matang sekali. Apakah benar begitu caranya kita mengadakan pesta tahun baru? Ada benarnya, cuma sedikit kalau begitu saja. Ya. Kenapa? Karena pergantian tahun itu adalah merupakan ayat. Kalau ayat harusnya diapakan? Dibaca, dianalisa, diteliti. Itu artinya membaca, bukan hanya dibaca huruf per huruf. Ya. Itu penting sekali. Sekaligus juga pergantian tahun itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kalau kita bisa analogikan kepada sebuah ayat yang ada dalam surat Al-Imran yang bunyinya Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi serta pergantian antara siang dan malam la ayat. Itu adalah ayat. Ya. Maka bisa kita analogkan bahwa pergantian tahun juga sama ayat dari Allah. Apa yang harus kita lakukan ketika itu? Pertama, sudah disebut adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bersyukur kayak apa? Petunjuknya sudah banyak sekali di dalam Al-Quran. Ya. Ini yang perlu saya ingatkan, termasuk saya sebagai seorang khotib, tentu harus bisa mengambil manfaat itu. Ya. Karena pada dasarnya pergantian tahun itu adalah pergantian lembaran hidup yang setiap tahun ditutup. Ya. Dan di situ adalah sejarah manusia, walaupun sejarah secara individual dan juga sejarah tentang sosial masyarakat ada di situ.
Dan pada satu saat kita akan disodorkan tentang kitab atau buku itu. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Iqra kitabaka." Ya. Bacalah bukumu itu. Ya. Terserah mau bacanya bahasa Inggris atau apa, atau bahasa Arab, nggak tahu. Yang penting diperintah oleh Allah, disuruh baca lembaran-lembaran sejarah kehidupan kita itu tahun demi tahun. Nah, dari sini Bapak-bapak ini dimuliakan Allah, ayat itu mengingatkan kepada kita bahwa disadari atau tidak disadari bahwa kita itu adalah akan kembali kepada Allah. Minallah ilallah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Itu pasti. Tapi kadang-kadang yang pasti ini banyak dilupakan. Yang tidak pernah lupa adalah yang tidak pasti-pasti. Ya, tapi yang pasti itu adalah sering dilupakan oleh kita. Ya. Maka dari ini adalah sebenarnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dengan adanya pergantian tahun itu harus menimbulkan sebuah kesadaran itu. Ya. Supaya kita selamat dunia akhirat. Ayat yang ada dalam surat Al-Insyiqaq tadi bunyinya adalah ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya engkau adalah berjuang keras untuk menuju ketemu dengan Allah. Jadi sekarang ini kita sebenarnya lagi berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saatnya ajal tiba, disitulah batas waktu yang tidak ada toleransi, yaitu al-maut. Itu harus ada kesadaran itu. Nah, kalau cara mengadakan sesuatu yang bersifat permainan yang tentunya sering melupakan, saya kira kurang tepat. Ya, harusnya timbul kesadaran itu sehingga hasilnya adalah akan melakukan perbuatan kebaikan. Yang kedua, ini bukan saya, tapi dari para ulama menganalisa ada 3 kesadaran. Kesadaran pertama bahwa kita akan pulang. Sebentar lagi akan pulang kita, pindah rumah. Rumahnya yang hebat kayak apapun, pindah pasti itu. Tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Yang kedua, kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang mulia. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal, diberi hati. Dan ini harus bisa dengan akal, dengan hati, timbul pengetahuan supaya kita bisa meniru sifat-sifat Allah. Kesadaran ini yang harus kita bangun dalam rangka pergantian tahun itu. Supaya kita tidak lalai. Ya kan? Ya, jadi kesadaran bahwa kita manusia yang hebat ini adalah disuruh mencontoh sifat-sifat Allah. Yang terkenal adalah 99 Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita bisa meniru sifat Allah dalam skala minimal. Karena Rahman Rahimnya Allah, kalau kita tiru tentunya tidak pas. Kurang. Tapi paling kita berusaha bagaimana hati kita ada istilah welas asih terhadap orang. Kesadaran yang ketiga adalah kita harus berjuang di jalan Allah. Ya, seperti yang dikatakan oleh Allah dalam surat An-Nisa, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Kenapa kamu tidak berjuang di jalan Allah? Wal mustad'afina minar rijali wal nisa'i wal wildan. Masih banyak orang lemah yang perlu kita tolong. Jangan merasa cukup sendiri saja, sudah kaya, tidak memperhatikan orang lain. Ini adalah bukan kesadaran di dalam rangka memperingati
pergantian tahun. Tapi kesadaran kesungguhan untuk berjuang di jalan Allah, membantu orang lain, ini adalah yang harus kita lakukan. Hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah. Ya. Makanya dikatakan tadi, ya ayyuhal insan innaka kadhib. Kalau kamu mau ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, harus timbul 3 kesadaran itu. Kesadaran akan pulang, kesadaran akan kita mencontoh sifat-sifat Allah, diterapkan supaya membumi. Yang terakhir adalah kesadaran untuk selalu tidak berhenti berjuang. Kalau kita berhasil berjuang, artinya bisa membantu orang lain. Saya kira kalau kita kaji banyak sekali. Tetapi 3 hal itu saya kira mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari peristiwa pergantian tahun itu. Jangan lewat begitu saja. Tidak diisi dengan perenungan atau bahasa modernnya adalah melakukan kontemplasi. Penting. Ya. Walaupun kita setiap saat habis sholat berkontemplasi, merenung tentang dosa yang kita lakukan. Bersyukur kalau kita melakukan perbuatan baik. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah saya kira pesan moralnya ya ketika kita melakukan pergantian tahun. Kesimpulannya adalah itu namanya nilai-nilai takwa. Jadi kalau bisa disingkat tuh isinya adalah takwa. Jangan lupa takwa. Itu kesimpulan singkatnya itulah. Dalam rangka pergantian tahun itu. Supaya kita apa? Husnul khotimah. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Falakal hamdu ya ma'bud ya rahman ya rahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur man nasaraddin wahzul man hazalal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wansur juyushal muwahhidin. Allahumma ansuril muslimina wal muslimati fi Filistin wal mujahidina fi Filistin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun was'aluhu min fadlihi wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.